Sahabat-sahabat Rema yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian ini. Hari ini tanggal 30 Juli 2022 merupakan hari Sabtu ke-17 dalam masa biasa. Kita akan bersama-sama merenungkan Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai dengan 12. Renungan kali ini saya beri judul Jangan Membunuh Pembawa Pesannya. Saudara terkasih, ada ujar-ujar pepatah, "Don't kill the messenger." Pepatah ini berasal dari situasi peperangan, di mana pihak yang saling berperang mengirimkan pesan satu sama lain melalui seorang utusan. Hukum perang melindungi hak utusan ini agar apabila ada pesan yang tidak enak didengar oleh penerimanya, si pembawa pesannya tidak boleh dibunuh, karena dia hanya membawa pesan orang yang mengutusnya. Dalam Injil hari ini kita mendengar kisah akhir hidup Santo Yohanes Pembaptis yang tragis. Dia menjadi korban ketidaksukaan Raja Herodes dan istri barunya akan teguran Yohanes. Alkisah, Yohanes menegur Herodes karena merebut istri Filipus, adiknya. Herodes tidak terima, tetapi takut bertindak karena Yohanes dianggap nabi. Tetapi akhirnya Herodes memenggal kepala Yohanes Pembaptis juga atas permintaan Herodias, istrinya itu. Alih-alih mendengarkan pesannya, Herodes telah membunuh utusan yang membawa pesan itu. Tetapi di hati kecilnya Herodes masih menyimpan kekagumannya akan diri Yohanes Pembaptis. Maka ketika muncul sosok Yesus di kalangan Yahudi, Herodes berharap dia adalah titisan Yohanes Pembaptis atau Yohanes yang bangkit dari mati, karena dia ingin mendengarkan kembali pesan-pesan dan nasihat-nasihatnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita hidup di tengah arus informasi, dan sebagai manusia sosial, tentu kita sudah mendengar begitu banyak nasihat, entah dari teman, entah dari orang tua, entah dalam kerangka iman maupun dalam kerangka moral sosial. Di era media sosial dan kebebasan berbicara ini, ditambah dengan begitu mudahnya orang mengakses internet, kita bisa menggolongkan sumber-sumber informasi itu sebagai berikut. Ada yang kita sebut influencer, ada yang kita sebut buzzer, ada yang kita sebut penyebar hoax. Seorang influencer biasanya membuat konten-konten yang bisa memberdayakan orang lain, mempengaruhi orang untuk mengambil keputusan maupun mengubah haluan hidupnya. Seorang buzzer biasanya membuat konten-konten yang sebenarnya tidak terlalu penting, tetapi tersebar di mana-mana untuk mengangkat citra seseorang atau sesuatu. Dan kadang-kadang bertujuan untuk menutupi hal-hal yang real, yang kurang baik untuk citra orang itu, atau sesuatu hal itu, suatu merek mungkin. Buzzer tidak sepenuhnya jahat, tetapi bersifat manipulatif. Seorang penyebar hoax adalah yang paling jahat di antara ketiga orang itu. Dia sengaja membuat berita bohong, menyebarkannya kemana-mana untuk merusak kebenaran atau merusak nama baik seseorang. Sebagai penerima informasi-informasi tersebut, kita diharapkan bijak menilai dan menimbangnya. Kebijaksanaan untuk menimbang dan menilai itu ternyata tidak otomatis berkembang dengan tingginya pendidikan dan kelas sosial seseorang. Akhir-akhir ini kita sering mendengar dengan mudahnya seseorang bergelar doktor atau profesor termakan isu-isu hoax atau isu-isu buzzer. Kejelian menilai itu sangat kuat dipengaruhi akal sehat dan pola pikir yang luas cakrawalannya. Tidak tersandera oleh biciknya pemikiran berdasar suku, golongan, ras, maupun agama. Tetapi orang cenderung mencari info
atau nasihat yang manis di telinga. Itu harus kita sadari. Berkaitan dengan ini, saya punya anekdot dari seorang perokok. Dia bilang, ketika saya menonton acara televisi yang mengatakan bahaya minum minuman keras untuk kesehatan mental, saya berhenti minum minuman beralkohol. Ketika ada acara yang menayangkan bahaya kolesterol untuk kesehatan jantung, saya mengurangi makan daging-dagingan dan memperbanyak makan sayur dan buah-buahan. Ketika ada siaran yang memberitahukan bahaya merokok yang menyebabkan sakit jantung, paru-paru, kanker, impotensi, saya matikan televisinya dan saya nonton YouTube. Saudari-saudaraku, di dalam kitab suci kita banyak menemukan ajaran-ajaran iman yang tidak hanya manis dan menguatkan, tetapi banyak juga yang pedas, bahkan pahit, untuk mendorong perilaku baik kita. Bagaimana sikap Anda? You take the message or you kill the messenger? Semoga keluarga Kudus Nazaret membantu saudari-saudaraku tetap setia di jalan yang dikehendaki Allah dan jernih membaca tanda-tanda sabdanya. Yesus, Maria, Yusuf, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.